My name is Maliki. My full name is Maliki Anizal Sharif. And people know me as a toy collector. But I also an entrepreneur. Ya. Ada pekerjaan, my main work is a factory business. But I also create a YouTube content called My Happy Place. You should check it out. Ya, pertama kali koleksi toys, mungkin yang pertama Lego. Kalau Lego itu tahun 2009-2010. Di saat gua sudah besar, udah dewasa, sudah bisa menghasilkan. Not that much, but udah cukup menghasilkan. Dari situ mulai membeli one by one. 2009-2010. So sampai sekarang udah 12-13 tahun berjalan. Lalu terjadilah yang diorama Lego. But kalau my first toys itu dari from my parents, my kakekku, my grandmother, mereka membelikan aku toys yang sampai saat ini masih ada, dan bersyukur banget ibuku tercinta dia menyimpan itu dan sampai sekarang masih ada di sana. Jadi dulu sebelum pindah ke rumah sini, my mom told me, Maliki, one day kita akan pindah to this house. Karena my grandmother, dia sudah sendirian. So kita harus temenin dia. Jadi nanti rumah itu akan kita renovasi. Lalu di situ came up with all ideas. Okay, I have to make this room, I have to make that room, blah blah blah. Came up with the one floor with my all ideas to make a toys room. And then I told you before that in 2009 I collect all the Legos. That's when I got a plan to make, okay, one day if ruangannya jadi, I'm gonna make a big table. I'm gonna put it all the Lego. But to create the diorama of Lego, for me, you have to be very, very detailed, and have to be harus ada transisi warna biar terlihat juga semua lebih menarik. Kurang lebih itu sih pertama kali bisa terjadi untuk membuat Lego. Untuk yang pertama kali mau berkoleksi mainan, waktu itu ceritanya ada dua tipe mainan, yaitu pertama Lego, yang kedua Hot Toys. Lalu kita tahu apabila kita buy one, kita akan masuk into the dunia itu. Jadi before untuk memulai, I really think hard, which one. But akhirnya gue pilih Lego karena it's more fun for me. From my point of view, is very fun. Karena apa? Kita bisa membuat kreatif, imajinatif, jadi dan bisa dinikmati untuk segala umur, dari yang muda sampai juga yang tua. Akhirnya mulailah beli. Yang pertama kali dibeli adalah Ghostbuster. Itu pertama kali. Itu yang pertama kali akhirnya jadi membuat sebesar itu. Dan itu mungkin bisa dibilang pertama kali, dan akhirnya setelah berjalannya waktu mulai beli satu-satu. Enggak, karena Lego bukan sesuatu barang yang kita bisa bilang murah. Jadi it takes time for me untuk membeli. Mesti savings dulu, beli one by one. And then ada satu Lego yang menjadi sangat menarik buat gue, yaitu adalah Oleg's House. Itu rumahnya berwarna merah, dan itu persis benar seperti rumahnya Oleg pada saat itu. Dan lagi-lagi buat gue, untuk koleksi itu kan kadang orang melihat dari segi nilai uang atau nilai apa. Sedangkan buat gue itu tidak sih. Justru dari sisi historinya menarik. Jadi begitu kita melihat, wah ini rumahnya Oleg, wah ini
ini karena ada beliau, jadi ada semua Lego. Jadi buat gue, untuk di Lego mungkin itu yang paling sangat menarik sih buat diri gue. Oke, kalau untuk yang paling susah dicari, salah satunya oleh Kurt. Tapi ada satu lagi, itu Statue of Liberty. Koreksi kalau salah, tapi setahu gue itu dia rilisnya hanya di USA, hanya di New York. Dan itu serinya sudah sangat lama. Jadi buat gue itu sangat-sangat susah dicari, dan pada saat itu harganya juga very crazy, dan I was lucky untuk bisa dapat itu. Dan ya, that's yang kurang lebih yang really hard to get. Oke, selain mainan, gue juga koleksi sepatu. Gue nggak tahu gue bisa dibilang as a sneakerhead atau enggak, but I love sneaker so much. I don't know why, but I love it. Dan kalau dari gue, banyak orang nanya, kenapa lu beli sneaker ini, kenapa lu beli sneaker itu? Sedangkan kalau dari gue hanya beli apa yang gue suka gitu. Kadang ada orang beli by the history, by the culture, atau kayak ini Jordan ini karena waktu itu dipakai oleh Jordan, atau kayak yang Jordan 4 pakai gini, atau materialnya kayak gimana. But buat gue tuh enggak. Buat gue hanya beli apa yang gue suka. Jadi kayak gimana, bentuk gimana, wah ini keren nih. Jadi itu gue beli. Sebenarnya kalau bisa dibilang malah dari kecil udah suka banget, karena gue tuh pencinta banget sama NBA. Gue tuh suka banget sama NBA. Gue ngelihat Barkley pakai Air Max dulu, itu keren banget. Terus Chris Webber yang sepatunya ada strapnya itu, and then the Jordan itu keren banget. Pada zaman masih SD gitu. Kalau untuk koleksi sneaker itu sebenarnya udah lama banget. Gue suka banget sama sneaker. Mungkin dari zaman SMA waktu itu tahun 96-97, di situ lagi zamannya Onitsuka Tiger lagi bener-bener hype pada saat itu ya, pada saat itu. Tapi lagi-lagi kita masih sekolah, kita belum berpenghasilan, jadi lagi-lagi untuk mengkoleksinya lagi kita harus ya ada penghasilan dulu, mencari dulu tabungannya, di situ baru mulai membeli gitu. Itu awal muasalnya sih kayak gitu. Jadi kalau dibilang untuk brands, udah macam-macam yang suka memang dari kecil. Yang pertama, gue harus admit bahwa gue tuh orangnya bisa dibilang kalau bahasa Indonesia BM, banyak mau gitu, banyak mau. Dan gue admit gue tuh orang kayak gitu, kayak ada mainan ini suka, ada mainan itu suka, ada mainan ini suka. Like lo kasih tahu gue ada bola sih suka. Jadi gue memang orangnya seperti itu. Jadi di satu sisi karena gue tahu gue orangnya seperti itu, jadi gue juga harus tahu how to make money, like untuk bisa membeli itu, gitu. Karena kayaknya nggak mungkin kalau kita bisa untuk membeli segitu banyak hal, terutama yang harganya cukup mahal ya. Minta sama family atau apa, mereka ngeliat, what? Mau beli ya beli sendiri. Gitu kan, biasa gitu. Jadi mungkin itu memang udah jadi ajaran dari kecil bahwa kalau mau cari bener, lo harus coba sendiri. Gitu jadi di situ gue coba untuk cari kerja segitu banyak project untuk bisa membeli ini semua gitu. Nah lalu kalau untuk My Happy Place, pertamanya tuh sebenarnya bukan untuk dipublish keluar. Jadi itu sebenarnya untuk my own pleasure. Jadi dulu malah bukan dulu, sampai sekarang setiap gue pulang kerja itu adalah pasti kerja kita pasti ada yang namanya problem ini itu, apalagi COVID ya. Wow, itu jadi kita bener-bener pusing lah kalau setelah kerja. Jadi setelah gue pulang kerja, gue selalu main ke ruangan itu. Dan buat gue itu stress relief.
gue bener-bener like instantly itu bisa lupa semuanya apa yang tadi diomongin di meeting tuh bisa lupa. Jadi dan gue selalu bilang dalam diri gue, oh this is my happy place. Karena gue bisa spend time di sini like all day long. Dan teman-teman gue, keponakan gue, sepupu gue, semua. Bukan itu aja, tapi juga om gue, tante gue, semuanya yang udah lebih tua pun mereka juga menikmati. Dan gue bisa main sama mereka. Itu buat gue priceless banget, bisa main sama mereka. Jadi, oke, this is my happy place. Tapi berjalannya waktu, karena gue sering Instastory lihat-lihat, banyak teman-teman dari yang YouTube kreator atau yang apa gitu ya, dia langsung lihat, wah Mal, boleh nggak kalau rumah lo kita liput gini. Well, be my guest gitu, be my guest. I mean, dari awalnya juga I called my happy place, so maybe gue bisa share my happiness tuh buat orang. That's the vision juga dari YouTube-nya kan, share the happiness. Berjalannya waktu, setelah kita ada membuat sebuah YouTube konten dan is getting serious about tentang my happy place, dan konten juga semakin aktif. Tetapi di satu sisi, seperti yang gue bilang, gue ada pekerjaan yang paling utama. Semakin kita berjalan ke sini, tanggung jawab kita pasti akan semakin besar, gitu. Jadi, gue juga harus cari ide gimana caranya untuk memaintain yang my happy place, terutama dari segi kebersihan. Dan untuk merakit Legonya pun juga it takes time. Jadi untuk ada mereka. Jadi shout out untuk Mas Abi, Mas Faris, Mas Andri, dan semua tim Calapan 2 ini yang sudah membantu. Dan juga itu nggak lepas dari support my mom, my grandmother, yang sudah memberikan sebuah ruangan gitu untuk gue. Jadi itu gue sangat bersyukur, very grateful, sangat terima kasih. Jadi sampai saat ini gue mencoba hire mereka bener-bener kayak bekerja kayak di kantor gitu, kerja kayak di kantor like office hour, untuk bersihin, merapihin semuanya, jalanin semuanya. Karena yang paling penting adalah kita menjaga semua barang-barang kita, terutama barang-barang kolektor. Karena apa? Menurut gue, kalau kita kolek sesuatu, kita harus jaganya baik-baik, ya, right? Kita harus jaganya baik-baik. Jadi, kalau kita pun nggak ada waktu untuk itu, I think kita coba hire someone untuk jaga baik-baik. Itu buat gue itu sangat penting sih, karena harus dirawat banget gitu. Karena balik lagi, value-nya tuh sangat besar, bukan hanya dari uang atau itu, tapi dari kita punyanya, how do we get it, history-nya dapat dari my mom, itu sangat priceless sih, itu nggak ada nilainya. Jadi beruntung ada mereka yang mau membantu, very grateful. Yang pertama, membuat motivasi nomor satu mungkin adalah kita sebagai laki-laki khususnya, tanggung jawab, kita harus bekerja. Tapi di balik itu, tanggung jawab akan pekerjaan itu adalah untuk membeli, mengkoleksi sesuatu yang kita suka. Jadi itu sih yang termotivasi terus gitu. Karena baik lagi, kalau kita suka sesuatu, kita akan ekstrim. Kita gitu. We will do anything, right? Kita akan melakukan semuanya gitu. Wah, ini keren banget. Gimana caranya gue bisa dapat gitu? Nah, untuk itu mungkin termotivasi, jadi kita harus ya work mati-matian. Kalau untuk teman-teman di rumah yang mungkin memulai koleksi mainan, mungkin terutama teman-teman yang sudah punya anak gitu atau ponakan, gue minta mungkin satu hal, tolong jangan dibuang, disimpan baik-baik. Karena kita nggak akan pernah tahu in 10 tahun, in 20 tahun itu nilainya kayak gimana. Bukan nilai dari
balik lagi bukan nilai dari uang, tetapi dari nilai historinya, momennya. Karena kadang kita udah umur tua, begitu kita ngelihat mainan waktu kita kecil, itu pasti rasanya beda deh. Itu pasti rasanya beda. Yuk, kita akan ingat momen-momennya yang priceless, di mana ini hadiah ulang tahun lo, ini kado dari kakek lo. Itu sih. Jadi, please, jangan dibuang dulu. Disimpan baik-baik, jangan sampai hancur. Karena semakin kesini, the culture of toys is getting bigger. Very big. Jadi, itu sih pesan gue.